Semua agama mengenal ibadah kurban. Bahkan kaum penyembah berhala pun melakukan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lantas apa yang membedakan ibadah kurban yang dilakukan umat Islam dengan penganut agama lainnya? Dan inilah kisah kurban seperti yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada hambanya dengan berbagai macam kenikmatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak sadar, bahkan cenderung mengingkarinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nikmat kepada hambanya yang dicintainya, seperti dalam surat Al-Kautsar. Dan bagaimana kisah orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Dalam surat Al-Kautsar, umat Islam diperintahkan untuk menunaikan sholat, kemudian menjalankan ibadah kurban. Bagaimana kisah kurban dan apa saja maknanya yang bisa kita ambil? Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Sejumlah ulama seperti Abdullah bin Abbas berpendapat Surat Al-Kautsar diturunkan di Mekah. Tapi ada juga sebagian ulama seperti Adahat dan Ikrimah berpendapat surat ini diturunkan di Madinah. Ada juga beberapa ulama tafsir yang meyakini bahwa surat Al-Kautsar diturunkan 2 kali di Mekah dan di Madinah. Pendapat yang mengatakan surat Al-Kautsar diturunkan di Mekah dianggap lebih kuat. Selain karena banyak riwayat yang mendukung, juga kandungan surat ini berisikan bantahan terhadap kaum Quraisy yang mengingkari nikmat Allah. Mereka melakukan propaganda berupa ejekan, tuduhan, dan penolakan terhadap kerasulan Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Al-Bazar dengan sanad yang sahih. Hadis ini bersumber dari Ibnu Abbas. Ketika Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang tokoh Yahudi datang ke Madinah, kaum Quraisy berkata kepadanya, "Tuan adalah pemimpin Madinah. Bagaimana pendapat Tuan tentang orang yang berpura-pura sabar yang diasingkan oleh kaumnya dan menganggap dirinya lebih mulia daripada kami? Padahal kami adalah orang yang menyambut dan memberi minum orang yang melaksanakan haji. Kami juga yang menjaga Ka'bah." Ka'ab kemudian berkata, "Kalian lebih mulia daripada dia." Yang dimaksud adalah Rasulullah. Maka turunlah ayat ketiga dalam surat Al-Kautsar untuk membantah ucapan mereka. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi yang bersumber dari Mujahid bahwa ayat ketiga dalam surat Al-Kautsar berkaitan dengan Al-Ashi bin Wa'il. Ketika dia berkata, "Aku membenci Muhammad," maka ayat ini turun sebagai penegasan bahwa orang yang membenci Muhammad Rasulullah SAW akan terputus segala kebaikannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ada juga sebuah riwayat dari Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij. Ketika Ibrahim putra Rasulullah SAW wafat, kaum Quraisy berkata, "Sekarang Muhammad menjadi abtar," artinya terputus keturunannya. Dengan kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar untuk menghibur Rasulullah. Inna a'tainaka al-kautsar. Ayat ini sering diartikan, "Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak." Ayat ini menunjukkan keluasan karunia Allah yang tanpa batas dan melimpah. Tetapi manusia cenderung lupa terhadap berbagai nikmat yang telah Allah berikan. Allah menyinggung manusia dengan kalimat, "Fabi ayyi alai rabbikuma tukazziban." Maka nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Kalimat ini diulang hingga 26 kali dalam surat Ar-Rahman. Al-Quran banyak mengisahkan orang-orang yang mendustakan nikmat Allah. Mereka menganggap apa yang didapatnya, baik harta maupun tahta, semata-mata karena kerja kerasnya.
tanpa campur tangan Allah. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga yang diberikan khusus kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Suatu saat Rasulullah sempat terkantuk hingga tertidur. Tiba-tiba beliau bangun sambil mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Baru saja turun kepadaku sebuah surat." Kemudian beliau membaca surat Al-Kautsar. Abdullah bin Abbas berpendapat, yang dimaksud Al-Kautsar adalah seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Fasalli li rabbika wanhar. Ayat ini sering diartikan, maka sholatlah karena Rabb-mu dan berkurbanlah. Ada dua perintah yang terkandung dalam ayat kedua ini, yaitu ibadah sholat dan kurban. Maka sholatlah untuk Rabb-mu dan sembelihlah hewan kurbanmu, baik berupa onta, sapi, ataupun kambing. Semuanya harus dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat terkandung ketundukan hati dan perbuatan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam ibadah kurban merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan harta terbaik yang dimilikinya berupa hewan kurban. Hubungan ayat kedua dengan ayat pertama adalah bimbingan untuk mensyukuri nikmat seorang hamba kepada Khalik-Nya. Pada ayat tersebut terdapat penjelasan bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat, yaitu tidak hanya dengan ucapan saja, tetapi juga dengan amalan yang terkait dengan anggota badan kita. Sedangkan faedah hukum yang terkandung dalam ayat ini terkait dengan hukum dan tata cara ibadah kurban, bahwa proses pelaksanaan ibadah kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha, bukan sebelum sholat. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini sering diartikan, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Dalam ayat ini para ahli tafsir seperti Imam Tobari berpendapat, berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya musuhmu adalah orang yang membenci Rasulullah. Anda pasti kenal istilah harta karun. Harta terpendam yang banyak diburu manusia. Sesungguhnya berasal dari kisah Korun. Korun seorang yang sangat kaya raya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dia begitu terlena dengan kekayaannya yang berlimpah. Dia begitu sangat mencintai hartanya dan menganggap semua harta miliknya hasil jerih payahnya sendiri, bukan anugerah Allah. Suatu hari, Korun keluar untuk bertemu masyarakat sambil memamerkan hartanya dengan penuh kesombongan dan rasa bangga terhadap apa yang ia miliki. Maka ketika orang-orang miskin melihat tingkah laku Korun, mereka pun berkata, "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Korun." Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Orang-orang mukmin berusaha menasihati, "Kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh." Setelah kejadian itu, Allah mendatangkan azab kepada Korun dengan menenggelamkan harta dan rumahnya ke sebuah danau. Maka tenggelamlah ia bersama harta yang dimilikinya dengan disaksikan oleh orang-orang Bani Israel. Tidak seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana. Hartanya yang senantiasa diagung-agungkan tidak bisa berguna apalagi menolongnya. Ketika orang-orang yang menyaksikan azab yang menimpa Korun, maka orang-orang itu semakin yakin dan bertambah keimanan mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang berangan-angan ingin menjadi seperti Korun dalam hal kekayaannya, akhirnya mereka mengetahui akan hakikat yang sebenarnya sambil berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya yang menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenangkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Menurut catatan sejarah, Korun ditenggelamkan oleh Allah di daerah Fayoum, tepatnya di sebuah danau yang dinamai Bahirah Korun atau Danau Korun yang terletak di sebuah perkampungan kecil di tepi jalan menuju kota Kairo. Allah mengabadikan Korun dalam Al-Quran dan disebut sebanyak 4 kali, 2 kali dalam surat Al-Qasas, 1 kali dalam surat Al-Ankabut, dan 1 kali dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, قال إنما
إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Kisah Qarun ini sekaligus mengajarkan kepada kita betapa pentingnya bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Apabila kita diberikan keluasan rezeki, maka belanjakanlah harta kita di jalan Allah. Karena harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, infak, dan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia supaya pandai-pandai bersyukur atas segala limpahan nikmat dan kekayaan yang kita peroleh baik kecil maupun besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Surat Al-Kautsar memerintahkan umat Islam untuk berkurban, mengikuti jejak tauhid dan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ibadah kurban sudah berusia sangat tua. Pertama kali dilakukan oleh Habil dan Qabil, putra Adam alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam agar mengawinkan Qabil dengan saudara perempuan kembar Habil bernama Laduba yang tidak cantik rupanya, serta mengkawinkan Habil dengan saudara perempuan kembar Qabil yang bernama Iklimah yang cantik rupanya. Pada saat itu Adam dilarang Allah mengawinkan perempuan kepada saudara laki-lakinya yang kembar, namun Qabil menolaknya, sementara Habil menerimanya. Qabil ingin menikah dengan saudara perempuan kembarnya sendiri yang sangat cantik. Maka Adam menyuruh kedua anaknya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, dia yang akan menjadi suami bagi saudara perempuan kembar Qabil yang cantik itu. Kemudian kedua anak itu berkurban. Habil adalah seorang peternak kambing dan ia berkurban dengan kambing yang berwarna putih, matanya bundar dan bertanduk mulus. Dia berkurban dengan penuh keikhlasan. Maka Allah menerima kurbannya Habil. Kemudian Qabil juga berkurban dengan makanan yang paling jelek, dan Allah tidak menerima kurbannya Qabil. Sebagai pertanda kurbannya diterima, Allah mengirim api untuk menyambar kambingnya Habil. Melihat kejadian itu, Qabil marah dan membunuh saudaranya itu.
Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dalam sebuah riwayat, Ismail berusia sekitar 6 atau 7 tahun saat Allah memberi ujian kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syaffat ayat 102. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Ketika sampai di Mina, Nabi Ibrahim menginap dan bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Demikian juga ketika di Arafah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Nabi Ibrahim kemudian mengajak putranya Ismail berjalan meninggalkan tempat tinggalnya yaitu Mina. Baru saja Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan rumahnya, kemudian syaitan menggoda Siti Hajar dengan membisikkan kepada hatinya, "Hai Hajar, apakah benar suamimu membawa pisau akan menyembelih anakmu Ismail?" Akhirnya Siti Hajar termakan rayuan setan sambil berteriak kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, mau diapakan anakku?" Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di Jabal Kurban, sekitar 200 meter dari tempat tinggalnya, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Kisah itu pun diceritakan dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 103 hingga 107. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Penyembelihan kurban juga pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam sejarah dikisahkan, Nabi Musa membagi binatang yang disediakan untuk kurban kepada 2 bagian. Sebagian dilepaskan dan dibiarkan berkeliaran, dan sebagian lagi disembelih. Bangsa Yahudi juga melakukan kurban. Mereka melakukan kurban dengan cara membakar sesaji, tujuannya adalah untuk mengingat-ingat kesalahan. Salah satu yang dikorbankan adalah menyembelih sapi dan kambing jantan yang mulus dengan menghidangkan tepung, minyak, dan susu. Bangsa Arab jahiliyah juga biasa melakukan kurban. Mereka berkurban dengan menyembelih binatang yang dipersembahkan untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Setelah hewan itu disembelih, mereka memercikan darah dan dagingnya kepada sekitar Ka'bah. Adapun dagingnya mereka simpan di atas bebatuan yang tidak jauh dari Ka'bah. Sembelihan jahiliyah terbagi kepada 3. Pertama, untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dipuja. Sembelihnya dibakar, setelah itu diambil kulitnya dan mereka memberikannya kepada kahin atau dukun. Kedua, untuk meminta ampunan. Hewan yang telah disembelih dibagi 2. Sebagian lagi dibakar dan sebagian lagi diberikan kepada kahin atau dukun. Dan ketiga, untuk meminta keselamatan. Mereka menyembelih hewan kurban untuk dimakan sampai habis. Setelah Islam turun, Rasulullah memberikan panduan berkurban sesuai syariat Islam dengan mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Banyak ulama berpendapat menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha lebih utama daripada sedekah senilai hewan kurban atau bahkan dengan sedekah yang lebih banyak. Karena maksud terpenting dalam berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, menyembelih kurban lebih menampakkan syiar Islam dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibadah kurban pada hakikatnya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nilai dari ketakwaan orang yang berkurban, bukan daging dari binatang yang dikurbankan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.
Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Muhammad SAW melakukan kurban pada waktu Haji Wada di Mina setelah sholat Idul Adha. Beliau menyembelih 100 ekor unta, 70 ekor disembelih dengan tangannya sendiri, dan 30 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali. Waktu berkurban dimulai dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Waktu memotong kurban pada tanggal 10 disebut Yaumul Nahar, yaitu hari untuk menyembelih kurban. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 dinamakan Yaumul Tashrik. Di luar waktu itu, bila kita memotong hewan, dinamakan sedekah. Disunahkan ketika menyembelih, binatang itu dibaringkan dan tidak boleh disembelih dalam keadaan berdiri. Juga disunahkan bagi yang menyembelih membaca doa dulu, sebagaimana doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun hukumnya berkurban, para ulama membagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama, wajib bagi orang yang sudah mampu dari segi finansial. Yang kedua, hukumnya sunnah muakkadah, atau sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk berkurban, tapi tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati musola kami. Binatang yang boleh dikurbankan adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Kalau tidak mampu, memang tidak menjadi kewajiban dalam berkurban. Daging kurban dibagikan kepada orang yang fakir miskin atau yang lebih memerlukan. Tetapi kalau pihak keluarga yang berkurban mau ikut memakannya secara hukum, diperbolehkan dan tidak mengurangi sedikit pun pahala dari Allah SWT. Tapi alangkah lebih baiknya kalau daging kurban dibagikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkannya. Yang perlu diingat, yang terpenting dalam ibadah kurban, sebagaimana tertulis dalam surat Al-Hajj ayat 37. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan daripada kamulah yang akan sampai. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Nah pemirsa, mudah-mudahan dengan mengetahui kandungan tafsir Al-Kautsar dan sejarah kurban semakin memperteguh keimanan kita dan menjadi orang yang selalu bersyukur pada nikmat Allah. Dan episode ini semoga bisa memperluas hasanah keilmuan kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.